Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perubahan dengan materi memahami berbagai resistensi perubahan yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri Komang Lestari, di sini sebagai moderator dan pembicara pertama. Dan yang kedua ada Idewa Ayuwinda Ayulilani sebagai pembicara kedua. Dan yang terakhir ada Igusti Ayudiah Krisnayanti sebagai pembicara tiga. Dan di sini ada dosen pengampu mata kuliah yang bernama Nimade Satya Utami SEME. Untuk pembahasannya, di sini ada 5 poin. Poin pertama, pengertian resistensi. Poin yang kedua, bahaya resistensi. Poin yang ketiga, alasan resistensi. Poin yang keempat, tingkatan resistensi individual dan organisasional. Dan yang terakhir, mengatasi resistensi. Untuk materi yang pertama, pengertian resistensi menurut Orek pada tahun 2003 adalah perilaku karyawan yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan. Enggan melakukan suatu perubahan, memiliki fokus jangka pendek ketika bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku atau tidak open-minded. Dan untuk bahaya resistensi, yang pertama, resistensi bersifat menjalar atau menular, yang artinya cukup hanya mengambil satu orang ditakuti terhadap perubahan dan menyatakan ketakutan mereka kepada kawan-kawan sekerja. Dan yang kedua, ada resistensi bersifat melumpuhkan, yang artinya jika karyawan dipaksa bahwa tidak terdapat alasan untuk melakukan perubahan tertentu, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari suatu pelatihan. Misalnya, waktu dan uang yang dikeluarkan akan sepenuhnya diboroskan. Dan yang ketiga, resistensi bersifat merintangi, yang artinya dengan maksud membuat perubahan terlaksana, misalnya bawahan memerlukan peralatan baru. Untuk memungkinkan mereka menggunakan peralatan baru, maka harus dipesankan atau dikirimkan. Akan tetapi, orang bagian pembelian yang takut bahwa perubahan akan menghapus pekerjaan mereka tidak bergerak memesan peralatan dan karenanya tidak pernah sampai. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Idewa Ayuwinda. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang alasan resistensi. Di sini ada beberapa alasan utama resistensi. Yang pertama yaitu takut terhadap kemungkinan yang tidak diketahui. Yang kedua yaitu takut akan kegagalan. Yang ketiga yaitu tidak sepakat dengan kebutuhan akan perubahan. Yang keempat yaitu takut kehilangan sesuatu yang bernilai baginya. Yang kelima yaitu keyakinan yang salah. Yang keenam yaitu ketidakpahaman dan ketiadaan kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu ketidakberdayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkatan resistensi individual. Di sini menurut Robin 2001 menyebutkan adanya 5 faktor yang menjadikan resistensi individual dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu habit atau kebiasaan. Yang dimaksud di sini adalah kebiasaan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan cara atau metode yang telah dipahami. Yang kedua yaitu security atau keamanan. Suatu perubahan mempengaruhi perasaan keamanan, terutama bagi orang-orang yang sangat memerlukan jaminan keamanan tersebut. Yang ketiga yaitu ekonomi faktor atau faktor ekonomi. Perubahan akan menimbulkan keengganan apabila berakibat pada penurunan pendapatan. Perubahan dinilai dapat mempengaruhi pendapatan yang selama ini telah diperoleh dengan kemungkinan dapatnya jadi penurunan. Yang keempat yaitu fear of the unknown atau ketakutan atas ketidaktahuan. Perubahan dapat mengakibatkan perpindahan dari unit kerja yang satu ke unit kerja yang lain, menyebabkan ketidakpastian karena menukar dari yang sudah diketahui ke sesuatu yang belum dikenal, sehingga mengakibatkan kekhawatiran dan ketidakamanan. Yang terakhir yaitu ada selective information processing atau proses informasi selektif. Individu membentuk dunianya melalui persepsinya. Sekali dibangun kemapanan akan menentang perubahan. Mereka mendengar apa yang ingin mereka dengar dan mereka mengabaikan informasi yang menentang dunia yang telah mereka bangun. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Igusti Ayudiah Krisnayanti. Saya persilakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan resistensi organisasional, di mana
mana yaitu menurut Robin 2001 di sini ada 6 faktor. Yang pertama yaitu struktural inertia, di mana kelembaban struktural yaitu artinya organisasi memiliki mekanisme di dalamnya yang menghasilkan stabilitas. Yang kedua yaitu limit focus of checks, di mana fokus terbatas atas perubahan, yang artinya organisasi dibuat dari subsistem yang saling bergantung. Kita tidak bisa mengubah yang satu tanpa mempengaruhi yang lainnya. Yang ketiga yaitu group inertia, di mana yaitu kelembaban kelompok. Walaupun individual ingin mengubah perilakunya, norma kelompok dapat menjadi hambatan dan norma kelompok menjadi sumber tantangan. Selanjutnya yaitu trait expertise, di mana ancaman terhadap keahlian, itu perubahan dalam pola organisasi juga merupakan ancaman terhadap kelompok khusus yang memiliki keahlian. Keahlian yang diperlukan mungkin berbeda atau bisa juga yang tadinya merupakan kelompok ahli tersentralisasi menjadi terdesentralisasi. Selanjutnya yaitu threat to stability power relationship, yaitu ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah ada. Jadi artinya setiap restribusi kekuasaan mengambil keputusan dapat mempengaruhi hubungan kekuasaan yang sudah lama terbentuk. Yang terakhir yaitu threat to stability resource allocation, yaitu ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Di mana mereka yang memperoleh manfaat dari alokasi sumber daya saat ini sering merasa diancam oleh perubahan yang mungkin mempengaruhi alokasi sumber daya yang bisa mereka terima di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mengatasi resistensi. Di sini yaitu menurut David 2013 ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu force check strategi, di mana bahwa perubahan harus terjadi atau dipaksakan, dan orang yang dapat mengharuskan terjadinya perubahan adalah orang yang memiliki kekuasaan, yaitu pimpinan. Yang kedua edukatif check strategi, yaitu mengedukasi atau memberikan pengetahuan dan informasi tentang perlunya suatu perubahan. Melalui edukasi, anggota organisasi diharapkan akan memahami pentingnya perubahan sehingga mereka pun akan menerima perubahan tersebut. Yang terakhir yaitu rasional atau self-interest strategi, yaitu menunjukkan benefit yang akan diperoleh individu dari diterapkannya suatu perubahan sehingga individu tersebut dengan sendirinya akan tertarik melakukan perubahan-perubahan. Baik, selanjutnya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa individu-individu menolak perubahan? Dan yang kedua, bagaimana cara mengatasi atau mengurangi resistensi karyawan terhadap perubahan? Dan yang ketiga, mengapa banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan? Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.